Kalau misalkan bulan puasa sekarang nih, dok, Mm-mm. aku mau perawatan gigi, Mm-mm. itu membatalkan nggak dok? Kan kalau batal itu lu abis perawatan gigi makan nasi Padang, bener nggak? Itu batal nggak? Itu hilaf malah sebenarnya arahnya ke hilaf. Halo teman-teman, welcome back di PSK, yaitu podcast sesi kepo bersama kali ini bintang tamunya bersama Dokter Pras. Halo, Dok, selamat berpuasa ya. selamat berpuasa Fatur. Teman-teman juga selamat berpuasa. Ini berarti minggu Tiga. ketigaan ya. Gimana nih teman-teman puasanya? Lancar nggak? Bismillah, lancar lah ya Bismillah. guys. Kalau Dokter Pras lancar kan? Alhamdulillah. Ya. Lancar, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Nih Bang, Mm-mm. aku manggilnya Bang apa dokter ya? Dokter aja kali ya. Bebas. Ya, oke. Ses? Jangan ya. Nggak boleh ya? Bahaya itu. Bahaya. Oke, nih dok, aku mau nanya dulu nih. Sebelumnya dokter perkenalan dulu dong. Dokter nih siapa? Alumni mana? Oke, halo semuanya. Nama saya Dr. Gigi Prastio. Saya alumni Mustopo. Tahun berapa dok? Masuknya 2009. Selesainya 2015. 2009 saya masih SMP. Beneran demi Allah SMP puasa ini. SMP kelas 1 bos. Ya, Anda sudah ikut demo. sumber angka sumber. Sekarang. Oh, Sekarang kan udah bisa ngobrol seumur. Oke. Pola pikir. Ya, Oke. gitu. Nah dok, aku mau nanya nih, keseharian dokter Pras tuh ngapain aja sih dok? Selain sebagai dokter gigi? Kesehariannya di rumah sih, sama anak-anak juga ya, ngurus anak juga di rumah. Oh, oke. Terus kalau kegiatan di luar ya paling main padel. Semua kan pada waktunya ya? Iya, karena padel pada akhirnya. Oke. Biasanya padel seminggu berapa kali dok? Enggak lah, kan puasa nih, belum lagi nih. Oh, enggak kan sebelum puasa nih. Saya nanya Sebelum kan sebelum puasa. puasa ya? Palingnya dua kali. Ah, masa sih? 2-3 kali. Nggak masa sih? 3 kali? 2-3 kali lah. 3 kali. Nah dok, ini kan bulan puasa nih dok. Kan banyak banget orang yang katanya itu kalau puasa itu kan mulutnya bau surga. Wih, luar biasa memang. Ya benar. kan? Bau surga. Bau yang disukai sama Allah lah ya katanya. Kalau nih dia ada gigi berlubang, terus ada sisa akar, apakah itu juga termasuk bau Bau yang surga? Iya, bau surga itu, Dok. Ya sebenarnya kalau itu jadinya ya kasihan orang-orang sekitarnya juga ya jadinya. Karena sebenarnya kan bau mulutnya itu tuh yang sewajarnya gitu ya, yang normalnya itu yang tidak ada lubang, yang tidak ada gigi yang pecah atau sisa akar gitu. Jadi bau mulutnya tuh karena nggak ada kegiatan makannya gitu, bukan karena ada gigi yang rusak atau gigi yang busuk Ya, gitu. terus? Jadi ya sebaiknya makanya supaya nggak mengganggu orang sekitar, apalagi keluarga di rumah gitu kan, supaya puasanya makin lancar, makin enak, ya ada baiknya harus diperiksa ya. Kalau misalkan merasa pada saat sebelum puasa kok fine-fine aja, pada saat puasa kok kayaknya Bau surga banget nih. ya kan, kayak harus diperiksa tuh. Kalau misalkan bulan puasa sekarang nih, Dok. Misalkan aku mau perawatan gigi. Itu membatalkan nggak, Dok? Insya Allah enggak sih ya. Soalnya udah banyak juga kan kemarin-kemarin pasien pada saat puasa kita rawat juga, di treatment juga. Terus ada ini juga sih, ada fatwa dari DSN MUI-nya juga yang membolehkan. Lagi pula kan kita juga mengerjakannya sewajarnya kan, bukan pasiennya habis itu ngerjain terus minum, pada saat itu keminum banyak air kan enggak. Kan toh juga disedot gitu loh, di suction airnya. Jadi aman insya Allah. Oh, berarti tidak membatalkan ya? Mau perawatan apa aja tuh, suntik dan lain-lain itu juga enggak ya? Aman ya insya Karena Allah. itu tindakannya untuk pengobatan ya, Dok? Iya, betul. Tuh. Jadi jangan tuh alasan, banyak yang alasan, Dok. Teman saya ada kayak gitu tuh, Dok. Jadi kayak, puasa takut batal gue. Kameramen. Mungkin. Jadi kayak, kan kalau batal itu lu abis perawatan gigi makan nasi Padang, bener nggak? Itu batal nggak? Itu hilaf malah sebenarnya arahnya ke hilaf. Nah, terus menurut dokter nih, kenapa masih banyak banget orang yang itu menunda untuk melakukan perawatan gigi? Sesimpel menambal gigi deh, kenapa banyak banget yang nunda? Kayaknya kalau awal nunda sih, kalau
Sepengetahuanku sih paling banyak karena takut kali ya. Mhm. Karena ada orang juga yang ya bisa-bisa aja gitu mau datang, tapi kalau dia dari awal udah ada perasaan takut atau malu gitu, ada Ya. juga yang malu, jadi udah nggak mau duluan gitu, nggak mau diperiksa. Mhm. Padahal kan cuma sebatas diperiksa aja gitu ya. Toh juga dokternya juga kan nggak yang serem-serem juga gitu Ya, ya. ya. Maksudnya bisa diajak ngobrol, ceritanya-tanya dulu harus tindakan apa selanjutnya Mhm. gitu. Jadi eh, biasanya sih karena takut dan malu sih kalau pasien tuh. Kalau misalkan kayak masalah biaya sih aman-aman aja ya, Mhm. kebanyakan. Cuman ada juga malah yang dia ya secara finansial mampu tapi karena takut nggak jadi Mhm. gitu. Jadi biasanya karena harus dibiasakan dulu aja gitu ketemu sama dokternya. Jadi Oh. familiar sama situasi di dalam Mhm. polinya gitu. Itu untuk anak kecil atau orang dewasa tuh? Sebenarnya sih keduanya ya. Kalau misalkan dari awal pasien dewasanya juga udah ada kecenderungan untuk perasaan takut ya Mhm. lebih baik seperti itu dulu. Tapi kalau udah biasa ya bisa datang langsung tindakan kan. Oke. Kalau anak-anak ya kalau misalkan belum ada afirmasi di rumah, mau di sini ketemu sama dokternya boleh. Mhm. Tapi kalau memang juga ternyata datang toh juga pasiennya, anaknya juga mau, nih si pasien anaknya mau, ya bisa langsung tindakan. Berarti emang harus dibiasakan dulu ya, Dok ya? Betul. Untuk dia datang terus lihat situasinya gimana. Bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Hmm. Dokter Pras 2026. Sahabatku yang super. Nah, Dok, apakah semua gigi berlubang tuh bisa langsung ditambal? Yang pasti harus Ini gigi berlubang nggak banyak sih? Iya, Ya, tuh gigi ada, berlubang tuh. ada gigi berlubang, ada ini perio ya, ada gusi nih, kerusakan tulang. Oh, oke. Jadi kalau misalkan gigi berlubang itu yang pasti dilihat dulu keluhan pasiennya. Mm-mm. Keluhan pasiennya, rasa sakitnya seperti apa, pernah sakit atau enggak, terus dilihat langsung giginya secara klinis dan radiografis. Radiografis tuh di foto ronsen. Mm-mm. Jadi kita bisa memperkirakan nih, oh kira-kira lubangnya udah sampai mana, harus dirawat dulu kah, apakah di hari itu bisa langsung ditambal gitu. Jadi karena pasien dok saya mau nambal dong dok gitu, tapi pada saat pemeriksaan ternyata oh nggak bisa nih, harus ada observasi lanjutan Oke. gitu, antara perawatan saluran akar kah atau enggak penambalan yang temporary dulu supaya melihat nih adakah keluhan, setelah itu baru ditambal permanen. Oh, gitu. Gitu. Nah, indikasinya tuh apa, Dok? Maksudnya indikasi gigi yang nggak bisa langsung ditambal? Udah pernah rasa sakit. Oke, itu Udah satu. rasa sakit, apalagi bengkak gitu ya. Oh, gusi bengkak gitu Gusi ya? bengkak Oke, gitu, terus? ganggu tidur pada saat malam tuh, aduh kok sakit ya pada saat malam, atau enggak saat makan manis, minum dingin gitu. Nah, itu harus dicek tuh. Kalau lubangnya dalam banget tapi belum kebuka bagian syarafnya, biasanya penambalannya observasi dulu tuh, ditambal sementara dulu. Tapi kalau misalkan aman pada saat pengerjaan di hari itu, oh kayaknya bisa nih langsung ditambal di hari itu juga bisa juga. Jadi memang variabelnya banyak banget sih. Jadi memang harus dilihat sama dokternya langsung. Nah, Dok, ini kita dari kasus kakak aku aja yang kemarin sama Dokter Pras. Ya kan? Itu dia udah sampai jebol tuh kan pulpanya. Tapi dia tidak sakit, Dok. Biasanya ada juga pasien yang emang rasa nyerinya tinggi juga. Oh. Jadi dia rasa sakitnya tuh tipis, tapi lama bertahun-tahun. Jadi sedikit kebuka, dia ngilu sedikit, dihiraukan lah kayak nggak apa-apa kayaknya. Didiemin sampai ternyata syarafnya kebuka. Nah, ini dia nggak bener-bener nggak ada keluhan. Waktu pas sama dokter dicok, sakit nggak? Nggak kan kata dia? Iya, itu kenapa ya, Dok? Ya itu, jadi karena sakit yang dibiarkan gitu, jadi kayak sakitnya sedikit-sedikit gitu ya. Terus pada saat pengerjaan ternyata lubangnya udah gede banget gitu. Jadi makanya pasien-pasien yang nggak tahu gitu ya rasa sakitnya seperti apa gitu, biasanya nggak ketahuan tuh pada saat hari H-nya baru ketahuan tuh, oh lubangnya udah gede nih gitu. Jadi pada saat itu baru kita foto kan, kita kasih lihat di gambaran fotonya langsung, di gambaran ronsennya langsung. Jadi kita bisa edukasi ke pasiennya bahwa oh ini kalau kayak gini kelihatan syarafnya nggak bisa langsung ditambal gitu. Gitu. Berarti sama kayak sakit hati gitu ya, Dok? Dikit ya, Ya kan, lama-lama mati lama-lama. rasa ya. Kayak siapa, Dok? Kok tiba-tiba mati rasa? Iya.
Siapa Dikit-dikit. tahu ada di sini. Gimana sih mati rasa itu? Maksudnya gimana sih? Kayak kamu tuh khatam banget gitu loh sama mati rasa tuh gimana sih maksudnya? Kebas dibius. Oh, dibius. Iya, iya, iya. Rasa, kebas. Nah, jenis-jenis tambalan itu sendiri tuh ada beberapa, Dok? Ada macam-macam kah atau Macam-macam. cuma satu aja? Yang paling populer sekarang namanya composite ya. Composite itu tambalan yang di hari itu langsung keras. Mm-mm. Disinar langsung keras. Terus ada tambalan yang biasanya dipakai buat sementara atau intermediary, biasanya buat anak-anak juga. Itu namanya GIC. Nah, GIC itu tuh buat tambalan yang kira-kira oh nih kayaknya lubangnya dalam banget nih, coba dulu deh pakai ini, nanti kalau misalkan nggak ada keluhan baru tambal permanen. Oke. Gitu. Sama ya tambalan sementara, ada juga yang memang buat perawatan saluran akar, kan kita cuma tutup sementara dulu. Sebenarnya tambalan yang udah nggak dipakai ya tambalan besi ya, misalkan pasien-pasien Oh, yang teman-teman warna silver ya? silver fillings. Nah, itu amalgam. Nah, biasanya udah lama banget tuh, angkatan jadul. Angkatan kameramen mungkin ya. Jadi tambalan-tambalan yang lama. Nah, biasanya kalau lubangnya besar banget, dulu ditambelnya besinya besar banget, nah itu harus dicek juga sih ya, karena itu kan udah bertahun-tahun tuh. Iya, iya. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada keluhan, ya pada saat di pemeriksaan aman, ya nggak usah diganti. Tapi kebanyakan yang aku temuin waktu pas lagi ngeliput, Dok, kalau yang masih pakai amalgam tuh amalgamnya tetap stay. Iya, Cuman udah. giginya yang hilang. Iya, Oh, dia lebih kuat daripada gigi ya? betul. Karena saking kerasnya, jadi giginya nggak bisa menahan beban kunyah. Gitu. Jadi pada saat ada kunyah, pada saat makan, kan kalau makan udah asik aja tuh nggak mikirin ya. Ngunyah, totalnya berapa piring? Satu. Satu. Minum itu Apa? Es es kelapa. susu. Satu. Oh, satu tapi Itu kan buka puasa. Oh, iya. Berbukalah dengan yang menyegarkan. Es kelapa hijau. yang seliter. Satu. Udah kayak motor gua diisi. Gitu. Gitu. Jadi memang harus dicek juga sih supaya nggak pecah di kemudian hari lah. Gitu. Nah, banyak juga yang bukan bilang sih, stigma orang di luar sana, Dok. Bener nggak sih? Atau mitos atau fakta itu kalau tambal gigi itu menyakitkan, katanya? Enggak juga. Pada saat pengerjaan kan kita lihat juga lubangnya. Kalau pada saat pengerjaannya dia juga lubangnya besar, kan kita bisa bikin dia anestesi dulu, kita kebas dulu, jadi nggak ada rasa sakit sama sekali. Gitu. Habis selesai penambalan juga, tambalannya juga nggak sakit gitu loh. Biasanya ada beberapa hari setelah penambalan ada rasa ngilu, tapi wajar. Biasanya karena adaptasi, tapi habis itu ntar lama-lama hilang. Gitu. Tuh. Jadi nggak menyakitkan ya, Dok ya? Nah, terus ada lagi yang bilang, Dok, kalau tambal gigi itu melemahkan gigi yang aslinya. Jadi misalkan kita ada lubang nih, Dok, terus ditambal, nah gigi yang aslinya jadi lemah gara-gara tambalan itu. Enggak lah. Enggak ya? Justru kita menguatkan giginya supaya kerusakannya nggak makin meluas. Terus, apakah tambalan gigi itu long last, seumur hidup? Atau tahan lama, berapa lama gitu loh? Kalau dibilang seumur hidup, ya tidak ada yang abadi di dunia ini. Tapi kalau dibilang tahan lama ya tahan lama. Oh, oke. Awet. Tapi Awet, kalau dia ngunyah batu kerikil? ya susah juga ya kalau hobinya ngemil kerikil. Tapi kan ada tuh yang kebiasaan orang yang ngunyah es batu, Dok. Ya benar. Jadi memang pada saat penambalan biasanya kita juga kasih tahu Itu bad habit ya? Iya. Apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang suka makan kacang, ngunyah es batu, atau gigitin tulang? Oh iya, ada tuh tulang ayamnya. Bukan tulang. Paha. Iya. Tulang rusuk, tulang belikan. Tulang apa nih? Kamu kalau mau ngelempar aja dia setengah-setengah. Tulang ikan. Tulang ikan. Tulang ikan aman lah. Kecil. Emang bisa dikunyah, Dok? Nggak bisa. Tapi Ketulangan tahu. Belum pernah ketulangan ikan kan lu? Di sini. Iya, pernah. Pernah nggak lu ketulangan ikan mas? Pernah lah. Mas mah ya. Ikan mas kan tulangnya bercabang gitu. Tipis-tipis. Iya. Nggak pro dia. Pokoknya gua nggak pernah mau makan ikan mas. Kan gua Ikan perak. ikan perunggu. Nah, terus berarti itu tuh menjadi faktor terbesar kerusakannya gigi itu, mengunyah keras tadi itu, es Iya. batu, tulang dan lain-lain gitu ya. Makanya pada saat udah selesai ditambal juga harus dijaga gitu. Jadi bukan karena udah ditambal nih gigiku nih pasti awet, bebas makannya, jadi nggak gitu juga. Harus ada
koridor-koridor yang harus diawasi gitu, dibatasi. Kayak misalkan kita lihat, oh kayaknya keras nih di bagian ini, hati-hati deh ngunyahnya, atau enggak dihindarin. Gitu. Nah, Dok, sebelum pasien itu tuh melakukan treatment atau perawatan, dari dokter itu tuh sering mengasih treatment plan dulu nggak sih? Kayak giginya ini harus kayak gini gitu-gitu. Gitu nggak? Iya sih, jadi pada saat pemeriksaan kita kasih tahu secara seluruh nih, secara menyeluruh kondisi di dalam mulutnya. Oh ini ada lubang, ada ini, ada karang gigi, ada sisa akar harus dicabut, ada gigi bungsu kah, atau ada lubang besar yang harus dirawat, saluran akarnya, rawat syarafnya gitu. Jadi kita kasih tahu nih semuanya dan kita urutkan dari yang urgent, dari yang paling penting. Setelah itu balikan ke pasiennya. Kalau memang pasiennya mau tindakan, ya monggo, ayo. Oh, berarti emang balik lagi ke pasiennya mau yang Iya, mana dulu yang diutamakan ya. iya. Cuman dokter mengingatkan kalau yang ini urgent. Yang ini nih yang lebih penting. Tapi kalau misalkan mau nanti, ya boleh. Kalau misalkan mau yang lain, ya nggak apa-apa. Cuman kan sayang uangnya kalau misalkan harus ngerjain yang ini dulu. Uangnya nanti udah dipakai sama yang lain, ntar yang ini belum makin parah, ntar total bikin sakit. Jadi kita hanya menyarankan, kita kasih rekomendasi nih, advice, kita kerjakan yang ini dulu. Gitu. Jadi kalau misalkan mau diikuti ya boleh, saat itu kita kerjakan. Tapi kalau misalkan nanti dulu deh dok, saya mau biar tahu dulu mau bersihin karang gigi doang gitu misalkan, ya nggak apa-apa, nggak maksa juga. Yang penting tahu lah PR-nya. Nah, Dok, kan banyak banget sekarang nih ya. Aku nggak nyerang ke orang sih, lebih ke banyak oknum-oknum tertentu lah ya. Banyak banget oknum-oknum itu tuh yang datang dengan sudah dibekalkan pengetahuan dari ChatGPT, Dok. Jadi dia tanya-tanya dulu tuh di AI atau di Google, dia ini, terus konsultasi sama dokter. Pernah nggak sih dapat pasien kayak gitu, Dok? Ada sih yang kritis gitu, ada. Cuman pada saat dijelasin dia juga ya mentok saat itu doang ya. Maksudnya dia kan pengetahuannya hanya berdasarkan tulisan ya. Sedangkan kan kalau dokter kan ada belajar dan pengalaman juga gitu. Jadi kadang sama teori tuh ada yang nggak match tuh, sama pengalaman tuh kadang ya lebih unggul pengalaman juga gitu. Jadi kadang ya kita kasih pengertian aja. Kalau misalkan dianya masih maunya sama opininya dia ya nggak apa-apa juga. Cuman kita kasih tahu yang benernya seperti apa gitu. Ini kan jawaban diplomatisnya. Jawaban real life-nya apa nih? Jawaban real life? Lu bete gak sih kalau dapet kayak gitu? Oh ya, biasa aja sih. Ya bete sih nggak yang kayak gimana, kayak cuma loh kok gitu aja. Iya kan, jadi kayak loh kan saya belajar bertahun-tahun loh, gitu loh kan. Cuman kan di sini kan semua pasien memang berhak menyampaikan opininya ya. Terus ya saya juga banyak ketemu pasien yang berbagai macam background dan berbagai macam, ya kan, berbagai macam karakteristik. Jadi ngadepin pasien kayak gitu ya biasa-biasa aja sih. Maksudnya ya umum aja. Kadang juga kayak gitu ya diajak bercanda aja sih. Gitu. Nah, Dok, kita balik lagi ke penambalan nih ya. Jadi setelah dilakukan perawatan penambalan tadi, hal apa yang harus dijauhkan sama pasien tadi, Dok? Yang pasti ngunyah keras. Ngunyah keras. Jadi kalau makannya yang wajar. Wajar itu ya makanan pada umumnya. Jadi jangan ngunyah kayak tadi es batu dikunyah. Buka tutup botol. Tutup botol. Kecap. Iya kan? Pokoknya Emang ada? Lu gitu dulu ya? Enggak kayak gini dong. Oh, botol apa tuh? Oke, pinter ngelesnya guys. Lah ini kan kantin sekolah. Oh, oke. Gitu. Mantap. Profesional kita. Bukannya botol warna hijau kan? Sprite. Oh ya pintar lagi dia pintar lagi. Gitu. Terus Oke. yang paling umum ya, paling sering tuh makan kacang sih pasien-pasien yang udah berumur tuh. Jadi kacang tuh memang ada yang keras kan. Nah, terus juga pasien juga banyak yang suka gitu loh. Pasien-pasien orang tua tuh banyak yang suka makan kacang juga. Jadi Enak, Dok. enak sih. Cuman ya gua aja juga udah mulai ngehindari kalau tahu-tahu pas kacang pertama keras tuh gua udah wanti-wanti juga. Kalau dokter kan bukan lebih ke keras. Apa? Asam urat kan? Iya juga. Nggak juga dong. Masih muda kita. Mungkin masih muda mah. Oh, berarti kacang juga ya? Karena ini keras. Kalau yang pas tahu keras ya, pas tahu dapat yang keras terus tetap dikunyah gitu ya bisa retak. Bisa gitu retak giginya. ya. Soalnya sering banget banyak yang kayak gitu. Terus juga pasien tuh kadang-kadang nggak ngaku.
habis makan apa ini? Oh, enggak, saya tadi habis makan ini yang lembut-lembut. Padahal Ya biasanya sih antara dia juga nggak ingat, Heeh. ya juga pasien kan juga nggak mau disalahin ya. Heeh. Tapi ya biasanya sih juga pasiennya juga nggak aware sama sekali gitu kalau karena dia udah terbiasa. Iya, iya, Jadi iya, dia iya, nggak tahu kalau oh makan itu ternyata nggak boleh gitu. Hmm. Karena dia selama ini nggak apa-apa. Tapi itu kan terakumulasi tuh lama-lama. Jadi giginya tuh sedikit-sedikit ada Kekikis. ada Fraktur apa? fracture lainnya ada Iya. ada kekikisnya gitu. Ada pecahannya sedikit-sedikit gitu. Nah, berarti setelah penambalan itu, Dok, kita harus tetap rutin kontrol atau enggak? Setelah di rumah tadi dijaga, Heeh. kalau kontrolnya pada saat bersihin karang gigi, misalkan nih pada saat scaling, itu kan scaling setahun 2 kali ya, 6 bulan sekali nih. Nah, pada saat 6 bulan sekali, diingetin lagi dokternya, dok, waktu itu saya ada pernah ditambal nih dok, yang ini, boleh ditolong nggak dicekin tambelannya. Nah itu biasanya dokternya meriksain tuh, kalau misalkan tambelannya masih aman, biasanya cuma dipoles doang. Jadi nggak perlu diganti. Jadi tambalan itu selalu dalam pantauan dokter pada saat dibersihin karang giginya. Gitu. Berarti emang sepenting itu ya kita ke dokter gigi 6 bulan sekali itu ya? Oh. Karena gigi nggak bisa balik lagi kan, kalau udah dewasa, kalau udah pecah, udah hancur, udah hilang, udah dicabut, harus pakai gigi palsu, nggak ada gantinya. Bener. Padahal kita butuh sampai tua kan, sampai nanti berumur kita punya banyak uang, kalau nggak bisa makan gimana? Iya ya, kagak enak ya. Masa ya makan bubur? Mending uangnya dikit-dikit. Biar Nggak usah nunjuk ke sini dong uangnya dikit. Maksudnya apa? P maksud, gitu kan? Yang penting cukup hidupnya, tapi makannya enak. Ah, itu kan kita kan gitu. Sedikit-sedikit aja makan. Iya, itu kan cukup kan Cukup sedikit. sedikit saya makan. Coba ntar lihat jam 6. Nasi padang saya satu. Benar kan? Satu kantong. Enggak, satu nasi padang. Cuman lauknya 5. Tahun 60.000 nasi padang doang. Iya, pas bayar tiba-tiba, kok cepet? Kok 100.000? Ini makan apa ya saya? Nah, dok, ada nggak sih pengalaman menarik sama pasien ketika lagi melakukan perawatan? Kalau yang dewasa ada yang sampai malu banget buat buka mulut. Wah, kenapa dok? Ya kondisinya dia karang giginya tebal gitu, terus malu lah, maksudnya kayak nggak pernah periksa gigi, jadi buka mulutnya kecil banget, kayak ngerjain anak-anak gitu jadinya. Itu ada. Terus kalau anak-anak ya ada yang sampai anak-anaknya muter-muter gitu di kursi giginya, nggak bisa berhenti lari gitu, harus dipegangin. Jadi ya macam-macam lah, tapi jadi bahan cerita dan jadi pengalaman aja sih, jadi tahu gitu. Jadi suatu saat kalau menghadapi pasien yang sama tahu gitu harus ngapain gitu ya. Oke, nah dok, sekarang kita masuk ke tanya jawab cepat. Pasien yang jujur atau yang suka bohong? Jujur, Kenapa? supaya kita bisa tepat gitu kan perawatannya. Kalau misalkan bohong-bohong terus nanti perawatannya jadi salah, repot juga. Nah, iya itu ada juga, ada bukan nyalain pasien juga ya, mungkin dia lupa mengingatkan ke dokter sini. Dia waktu itu melakukan tambelan doang, tiba-tiba back out. Oh, pingsan. Iya, ternyata dia ada riwayat hipertensi. Nggak info ke dokternya. Kan kalau hipertensi diinjek anestesi kan lumayan makin naik kan. Nah itu ya buat teman-teman, mohon itu riwayat medis kalian tuh harus dikasih tahu ya ke teman-teman dokter, karena teman-teman dokter kan nggak tahu juga nih. Iya. Takutnya makin memperparah gitu kan gitu. Oke. Sekarang tambal gigi orang dewasa atau anak kecil? Dewasa. Kenapa? Udah terbiasa di kerjaan dewasa juga sih ya. Ya sebenarnya sih ngerjain pasien anak-anak juga. Cuman kalau ngerjain pasien anak-anak kan ada text time lah, ada waktu kita gimana untuk approach-nya dulu gitu. Karena kan beda cara connection-nya itu ya. Oke. Pasien ibu-ibu, bapak-bapak? Bapak-bapak, Kenapa? lebih relate aja kita, bapak-bapak ID. Bapak-bapak, waduh receh sekali Anda. Bapak-bapak ID, ya. Dia lebih enak diajak ngobrol mungkin ya, Iya. lebih klop gitu. Lebih nyambung kalau ngobrol. Oke, terakhir dok. Tambal gigi depan, tambal gigi belakang. Susah dulunya. Loh, kok susah? Sama susah lah. Ya pilih salah satu dok. Kalau mau pilih sih, kalau mau pilih ya, biar gampang aja belakang. Kenapa?
Kalau depan susah. Oh, harus membentuk banget ya Iya, ininya. layernya ada bagian kalau kayak apa? Make up, ada layernya tuh sama lah kalau nambel juga. Soalnya kan kalau yang nambel depan itu banyak perempuan nih, biasanya Estetik ya? estetik. Nah, Jadi mereka biar relate gitu sama pada saat penjelasan apa ya yang lapis-lapis. Ya ngomongnya itu aja makeup kan kalau makeup ada lapisan-lapisannya tuh. apa aja sih, Dok? Nah, gitu. Coba apa aja sih? Apa? Apa aja lapisan makeup tuh apa aja? Nggak tahu. Nggak tahu beneran. Oke. Cuman maksudnya kan pernah lihat gitu ya orang kan di make up gitu kan tebel gitu lama. Gitu. Jadi sama kan ngerjain make up lama. Ngerjain nambel depan juga lama. Iya. Kalau nambel belakang kan kita nggak perlu memperlihatkan warnanya supaya mirip banget gitu kan. Karena kan nggak estetik. Yang penting bisa dipakai ngunyah, tambelannya bagus. Nggak void gitu ya? Bersih kariesnya, terus tambelannya nggak ganjel, bagus gitu kan udah bisa dipakai. Tapi kalau tambelan depan warnanya beda kan kalau Jomplang banget ya, Dok ya? Iya. Oke. Nah, Dok, kasih ini kan ada gigi-gigian nih, Dok. Kasih tahu dong cara sikat gigi yang benar tuh gimana sih, Dok? Kalau aku ya, ini kalau aku tuh gini, Dok. boleh aja sih, nggak apa-apa, tapi pelan. Oh, kalau dokter gimana biasa yang Kalau sisinya sebenarnya tuh dari gusi ke gigi. Gitu, Oh, boleh. satu arah berarti ya, Dok ya? Boleh. Coba. Jadi modifikasi aja. Pertama misalkan horizontal dulu nih. Heeh. Tapi horizontalnya juga jangan terlalu kencang. Heeh. Karena pada saat kencang itu bulu sikat giginya tuh keras, bisa naikin gusinya ke atas. Oh, oke, Jadi ntar oke, jadi oke, makin naik, terus kalau minum dingin jadi suka lebih mudah ngilu lah. Karena gusinya naik ke atas. Jadi gini pelan aja, karena sebenarnya sikat gigi itu cuma bersihkan plak sama sisa makanan. Oke. Pada saat 6 bulan sekali kesini, baru kita bersihin yang celah-celah yang susah dan karang giginya. Oke. Karena sikat gigi nggak bisa membersihkan karang gigi. Oke. Jadi memang hanya membersihkan plak dan sisa makanan. Ini pelan, yang depan boleh tadi kayak tadi, atau dari atas ke bawah juga boleh, modifikasi aja. Terus begini, gini, sama. Nah, biasanya pasien itu cuma depan doang, Oh, dalamnya enggak. dalamnya enggak. Nah, kadang makanya pada bolong tuh karena permukaan kunyahnya nggak disikat. Oh, padahal itu yang harus banget disikat ya, Dok ya? Ini kan yang dipakai makan kan bagian sini kan. Oh. Ya, permukaan kunyahnya disikat sama bagian dalam yang sini nih, bagian langit-langitnya. Oh, itu juga ikut disikat? Iya, banyak juga yang pasien-pasien tuh lubangnya di sini-sini. Oh. Gitu. Jadi di sini disikat, sini sikat, depannya gini, vertikal. Oke. Kalau gini kan susah nih mentok, letek. Nah, gini, vertikal ke bawah. Oh, jadi kayak Oh, Soalnya oke, di sini juga banyak pasien yang lubangnya di bagian belakang sini. iya ada. Ini ya benar-benar. Jadi bagian belakang sama juga yang bawah, samping, permukaan kunyah, sama bagian dalam. Soalnya kalau bagian dalam nggak disikat, karang giginya suka tebel banget. Di dalam situ ya? Soalnya bertahun-tahun nggak kena sikat tuh areanya, yang bagian dalamnya sini. Permukaan kunyah sama luarnya juga. Kalau depan sama, mau gini boleh pelan, supaya gusinya nggak turun, sama satu arah ke atas. Iya. Kalau yang bagian dalamnya satu arah keluar gini. Oke. Gitu. Tuh, udah dapat triks dari Dokter Pras bagaimana cara menggosok gigi. Jangan males lagi lu sikat gigi. Ini banyak yang ngomong, Dok, di komen-komen kadang-kadang. Kan puasa, nggak boleh sikat gigi. Oh boleh dong, nggak Tuh, apa-apa. boleh. Boleh. Justru harus sikat gigi, kalau nggak nanti sisa makanan yang dari sahur sampai Sampai buka. buka di situ dia. Iya. Party di situ ntar. Kalau mandi lagi dia malamnya. Kalau kagak, Sampai sahur lagi. iya. Kalau sahur mandi pagi, Buka numpuk lagi. tuh. Ya kan? 2 hari. Itu yang katanya bau surga. Buset dah. Surga. Harus dijaga lah. Jangan bablasan juga. Oke, Dok. Nah, nih aku sedikit minta wejangan lah dari Dokter Pras untuk para penonton PSK ini. Oke. Monggo dikasih himbauan buat teman-teman kita yang masih takut untuk melakukan perawatan gigi. Oke, jadi Waktu dan tempat aku persilakan, Dok. Jadi kalau misalkan ada perasaan takut, biasanya tuh karena terlalu banyak ngelihat video. Wah, udah ngeliat tuh searching ini, searching itu, terus ngeliat gitu. Jadi udah kepikiran dulu. Jadi over information lah ya. Ya, padahal sebenarnya ternyata nggak sejauh itu juga yang dikerjain. Jadi memang
datang aja dulu, ngobrol dulu sama dokternya, apa yang perlu dikerjain, tanya gambaran perawatannya seperti apa gitu. Jadi supaya pada saat pengerjaan tuh udah nggak terlalu jauh gitu kerusakannya. Jadi pada saat pengerjaan tuh cuman sebentar, cepet, dan hanya cuman bersihin aja atau cuman nambal aja gitu. Karena banyak yang tahu-tahu udah pecah besar, nggak bisa dipertahankan, harus dicabut. Kan sayang gitu, masih muda dicabut, sampai tua ompong gitu kan. Kan susah makan, nggak enak, wajahnya juga agak berubah, Peyot-peyot ya? nggak simetris lagi gitu. Jadi memang harus apa namanya cari klinik yang kayaknya gue suka nih, tempatnya klop nih, nyaman gitu loh, dari segi tempat, dokter-dokternya juga informatif gitu. Jadi memang dari awal harus lihat tempatnya dan kenali dokternya dulu nih. Oke. Karena tindakan apapun juga kalau dokternya santai-santai aja juga pasiennya juga akan terkoneksi terus santai-santai aja gitu, nggak ada masalah apa-apa gitu. Karena sebenarnya kita tuh semua di sini perawatannya preventif gitu, lebih baik sedini mungkin supaya tidak ada kerusakan yang lebih lanjut. Gitu. Tuh, dengerin. Dokter Pras, aku terima kasih banget Oke, terima kasih. udah mau mampir di PSK, Sama-sama. sudah mau menginspirasi teman-teman di sini, Luar biasa. sudah mau berbagi ilmu lah ya, Dok. Semoga puasa tahun ini itu lancar, kita semuanya lancar, terus juga dijauhkan dari sakit gigi dan bau mulut, ya kan ya. Dan semoga juga episode kali ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang masih takut ya, yang masih takut buat perawatan gigi. Terutama kameramen, Benar. ya kan, kameramen kita sangat takut katanya sama dokter gigi gitu. MC-nya? MC-nya berani loh. Oh, iya, udah. Saya mau. Udah. Dulu takutnya. Dia udah tobat. Baiklah teman-teman, terima kasih udah nonton. Buat kalian yang suka sama podcast kali ini, kalian bisa like, comment, subscribe ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.